Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Basket Channel. Kali ini kita ada kedatangan kiriman lagi dari Guard Indonesia. Kita dikirimin sepatu terbarunya mereka. Jadi nggak butuh waktu lama ya buat Guard Indonesia untuk ngerilis sepatu barunya. Yang perasaan kemarin baru banget ngerilis GD2, sekarang udah ada sepatu yang baru nih, Guard GD3 Eagles. Sekilas kalau kita lihat sepatu ini emang mirip banget ya. Kayak kalian pasti tau lah sepatu ini mirip sepatu apa. Tapi di luar dari itu kita tetap harus appreciate karena dibanding dari seri-seri sebelumnya, menurut kita improvement dari sepatu ini tuh emang banyak banget dan emang ngebikin sepatu ini kelihatan lebih proper lah buat basket. Dengan harganya yang naik jadi Rp499.000, build quality-nya sih yang kelihatan ini meningkat banget dari kalau kita bandingin dari seri-seri sebelumnya. Bahkan kita kira waktu pertama kali kita lihat sepatunya ini bakal jadi seri terbarunya dari sepatunya Guard itu kan ya kayak sejenis pro lainnya gitulah. Tapi ternyata ini masih lanjutan dari seri GD, jadi ini lanjutan dari GD2, ini GD3. Mereka sih nyebutnya GD3 Eagles, kita kurang tahu Eagles itu apa. Yang jelas ini ada logo Eaglesnya nih di bagian samping uppernya ini. Ya kalau kita ngelihat GD3 aja udah bisa sebagus ini, nggak salah kan kalau kita ekspektasi GD4, GD5, GD6 bakal lebih dari sepatu ini. Asik lah sepatunya Guard ini. Sekilas kalau kita lihat tampilannya, sepatu ini kan kelihatan agak ramping gitu ya, tapi ternyata baru kita pakai di kaki ini kelihatan agak bulky gitu. Dan kalau ngomongin potongannya, ini potongannya mid ya teman-teman. Karena kenapa? Karena ini udah nutupin mata kaki gitu. Dan kalau ngomongin colorway-nya, menurut kita agak berbeda dari GD2. Kalau GD2 kan kemarin mainnya mayoritas yang agak gelap gitu ya. Kalau di GD3 ini, Guard tuh ngeluarin dari awal tuh colorway-nya agak terang-terang gitu. Dan colorway-nya menurut kita asik juga sih. Ada colorway yang ada ocean blue itu, terus ada yang ini pink waves, sama satu lagi tuh ada yang white moon gitu. Ya terang-terang kan warna colorway-nya. Terus di luar dari colorway-nya, sepatu ini tuh juga bagian uppernya itu kalau bisa dilihat kayak gini nih. Ini dibuat agak ada yang timbul, ada yang enggak gitu. Jadi emang rame banget sih. Di luar colorway-nya yang rame, bentukannya juga rame gitu ya. Oh iya, sebelum kita lanjut, kita mau ngucapin makasih nih ke Guard Indonesia karena udah ngirimin sepatu ini buat kita review. Dan sepatu ini sebenarnya udah dikirimin dari sekitar sebulanan lalu, udah kita pakai di lapangan indoor dan outdoor. Sebelum kita lanjut bahas gimana performa sepatu ini, seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe, boleh dong buat klik tombol subscribe di bagian kanan bawah supaya kita nambah semangat bikin video-video review kayak gini. Oke, langsung lanjut bahas performanya. Kita mulai dari traksi. Buat di lapangan indoor, seperti dugaan ya, ini gripnya oke banget. Bahkan kita bisa bilang ini perfect sih. Terutama buat di range harganya ya teman-teman. Gak ada masalah sama sekali lah kalau kita bilang traksi ini di lapangan indoor. Terus buat di lapangan outdoor, kalian harus banget sih coba traksi dari sepatu ini. Karena kenapa? Karena menurut kita ini dibanding di lapangan indoor, gripnya tuh cuma nurun dikit gitu teman-teman. Jadi gripnya tetap bekerja dengan baik. Bahkan buat kalian yang main di lapangan indoor lapangan outdoor yang agak debuan gitu, menurut kita ini juga nggak gampang angkat debu. Jadi selalu mulai debuan dikit itu cukup di wipe off aja. Nanti juga udah bisa balik lagi tuh traksinya. Jadi suka banget sih kita sama traksi sepatu ini. Buat yang suka decit-decit, kalian pasti suka sih sama sepatu ini. Kayak gini. Terus kalau bahas transisi heel ke toe-nya, menurut kita ini nggak yang begitu smooth ya teman-teman. Kita juga nggak tahu kenapa, bahkan di ujung depan dan belakangnya ini udah didesain ngelengkung gitu. Tapi ini mungkin karena di bagian tengahnya ini ya nggak tahu kenapa ini agak susah ngeflag itu teman-teman. Mungkin karena ada yang bagian samping ini kan kayak modelan caging gitu yang buat sepatu ini jadi kokoh. Ya hal-hal kayak gini nih mungkin bakal berasa buat yang gaya mainnya tipe gesit gitu ya teman-teman. Jadi bakal agak kerasa kehambat gitu ya karena kurang smooth itu tadi. Dan yang agak di luar dugaan, ini rubber outsole-nya ternyata kuat banget sih teman-teman. Bahkan ini kita sempat pakai di lapangan outdoor yang kasar gitu dan rubbernya masih solid-solid kayak gini nih. Belum ada yang kekikis berlebihan gitu. Jadi durabilitas rubbernya emang boleh diadu sih sepatu GD3 ini. Ya paling ini kan karena bahan rubbernya itu pakai modelan yang semi translucent gitu kan. Ya ini paling semakin sering dipakai nanti bakal agak jadi yellowing gitu aja sih. Sayangnya paling di situ aja kalau bahannya semi translucent gini. Dan kita agak kurang tahu ini fungsinya buat apa. Ada bagian yang kita kurang tahu, ini bagian tengah ini yang agak lubang ini. Kita nggak tahu ini fungsinya buat apa, tapi mungkin juga emang cuma estetika doang, kita kurang paham.
Tapi semoga ini nggak gampang rusak sih ya. Sejauh ini sih masih aman-aman aja. Kalau lanjut ke cushion, kita yakin banget ini pakai EVA foam yang sama kayak sepatu di GD2 itu. Bedanya dibuat lebih tebal gitu teman-teman. Jadi berasa banget pas pertama kali kita pakai sepatu ini itu berasa tinggi gitu, terutama di bagian belakang ini. Mungkin buat sebagian orang ini nggak bakal berasa masalah gitu ya, jadi masalah gitu. Tapi buat beberapa orang mungkin bakal berasa kurang nyaman sih pakai cushioning yang agak tebal di bagian belakang ini. Tapi di luar itu tadi cushioningnya ini tetap oke, empuk dan moncinya juga dapat. Terus kalau masalah impact protection nggak usah ditanya lagi, ini oke banget. Jadi nggak sampai tuh ada cerita dengkul berasa nyut-nyutan habis pakai sepatu ini. Itu aja kalau bahas cushion. Kalau ngomongin upper materialnya, ini kan upper materialnya tuh pakai bahan yang agak tebal gitu ya teman-teman. Tapi ternyata ini tuh nggak butuh waktu yang lama buat ngebreakin gitu teman-teman. Jadi sekali dua kali kalian pakai ini udah bakal nyesuaiin bentuk kaki kalian. Terus untuk sirkulasi udaranya ya kayaknya emang cuman bisa berharap dari bahan mesh di bagian lidahnya ini doang sih teman-teman. Karena di bagian material yang lain ini kayak masih kurang gitu sih sirkulasinya. Terus untuk padding ini tebel ya, terutama di padded collarnya sih ini nyaman banget. Untuk padding di bagian lidah sebenarnya tebel tapi ini gampang ngempis gitu. Tapi masih kebantu sih sama adanya synthetic leather di bagian depan ini yang ada logo guardnya ini. Dan akhirnya ya logo guard ini dibuat emboss kayak gini. Jadi keren kan kalau dibuat emboss gini, jadi lebih kelihatan berkelas gitu. Terus untuk tali sepatunya, ini kan tali sepatunya modelan yang bulat gini. Kalau kita saran mending ini diikat langsung 2 kali aja. Karena kita berapa kali ngalamin insiden yang tali sepatu lepas gitu. Ya tali sepatu modelan bulat gini emang biasanya gampang lepas gitu kan teman-teman. Di bagian belakang ini ada pull tabnya yang ini nih, yang double pull tab ini. Tapi menurut kita ini cuman variasi sih teman-teman, karena kita juga nggak sampai tuh pakai ini. Ya cukup ini sih bagian yang agak menjorok keluar ini juga sebenarnya udah jadi pengganti pull tab. Jadi kayak ada 3 pull tab gitu yang ngebantu banget buat kita waktu pakai sepatunya. Ngomongin fit seperti biasa ya, kita sebelum dikirimin sepatu selalu nanya dulu ke guardnya kira-kira sizingnya sama nggak kayak sepatu-sepatu yang sebelumnya di GD1 atau GD2 gitu. Dan karena dari guardnya bilang sizingnya sama, kita jadi mutusin buat ngambil turun 1 ukuran dibanding ukuran sepatu yang biasanya. Biasanya kan kita di ukuran Nike itu pakai 45, di sepatu GD3 ini kita mutusin buat ngambil ukuran 44. Dan untuk di ukuran 44 menurut kita ini fitnya pas sih buat di kaki. Jadi sampingnya udah pas, panjangnya juga ada sisa sedikit banget dan menurut kita itu oke banget. Jadi buat saran size menurut kita, buat kalian yang udah pernah punya sepatunya guard di seri-seri sebelumnya, menurut kita di sepatu ini kalian bisa ambil sizing yang sama. Dan buat kalian yang baru banget pengen nyobain sepatunya guard, kalau dibandingin sepatu Nike, kita bisa bilang kalian mending turun 1 size gitu. Jadi kalian ambil down size supaya sizingnya lebih pas di kaki kalian. Karena kita takut kalau kalian ngambilnya size yang sama itu bakal agak berasa panjang gitu sih teman-teman. Jadi itu sih kalau ngomongin sizing dari sepatu ini. Terus terakhir bahas support. Ini nih bagian yang paling improve banget menurut kita di sepatu guard GD3 ini. Terutama kalau dibandingin dari seri-seri sebelumnya tuh yang sebenarnya sih kekurangannya ya paling kelihatan sih di bagian supportnya kan teman-teman. Jadi mulai kita bahas dari yang bawah dulu. Jadi jujur ini sepatu ini kan nggak ada plat TPU-nya gitu di bagian bawahnya untuk torsional supportnya gitu. Tapi kayaknya nih ya karena caging dari sepatu yang di samping ini yang cukup solid ini ngebuat sepatu ini tuh nggak gampang nge-twist gitu teman-teman. Jadi ini cukup sih buat ngasih torsional support di sepatu ini. Jadi sepatunya bakal nggak gampang goyah gitu. Terus untuk support di bagian depan ini aman juga. Upper yang tebal ini terus dibantu lagi dengan ada overlap outsole ini juga cukup ngebantu sih di bagian depan. Support di bagian samping gak usah ditanya lagi, ada caging sepatu yang kokoh ini udah cukup banget nge-support ke gerakan lateral kita. Terus yang paling nyenengin sih ini di bagian belakang ya, akhirnya nih beneran nih guard pakai TP wheel counter yang emang kokoh kayak gini. Nah kalau udah kayak gini boleh banget nih guard kalau ngeklaim ini namanya strong heel counter gitu teman-teman di spesifikasinya.
Gitu aja sih kayak kalau ngomongin support dari sepatu ini. Jadi secara keseluruhan menurut kita di luar dari segi desainnya teman-teman, menurut kita yang agak harus kalian pertimbangin itu cuma di bagian cushioning yang agak tinggi itu aja sih. Jadi untuk di range harga 500 ribuan menurut kita sepatu ini udah proper banget buat kalian pakai basketan, dan supportnya juga mumpuni, terus outsole-nya juga durable buat dipakai di lapangan outdoor. Ya kurang apa lagi, 500 ribuan udah bisa dapat sepatu kayak gini. Dan buat kalian yang tertarik buat beli sepatu ini, kalian bisa langsung pantengin IG-nya Guard Indonesia aja ya. Jadi langsung kalian kop aja di sana. Dan sebelum kita tutup, seperti biasa jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini kalau kalian suka dengan video ini. Follow juga IG kita di JP Basket Channel. Semoga basketmu menyenangkan.